Oke, sistemnya begini teman-teman ya. Jadi kita akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirim via grup atau via chat ya. Oh, via chat ya. Itu akan dibacakan, itu akan dijawab dulu. Nah, setelah pertanyaan itu selesai yang via chat, itu akan nanti kami persilahkan bagi teman-teman buat bertanya entah masalah insya ataupun kawaid ataupun Quran dan sebagainya. Nanti ditulis di kolom komentar. Aku dari Lombok. Ini juga dari Lombok. Serius aku dari Lombok, kampung Arab TI itu. Bukan. Oh. Siapa sih yang ngerjain nih? Oh iya, Mang Irfan mungkin. Oh iya. Atau siapa itu? Siapa? Aku dari Lombok. Aku juga dari Lombok. Aku dari Lombok. Yang dari Lombok ada nggak? Yang dari Lombok. Yang dari Lombok angkat tangan dong. Irfa, ya Daka. Dari Bandung. Bandung. Kumaha ada bang? Aku dari Lombok. Anissa Deniar. Oh, luar biasa, selamat bergabung ya. Teman dari Lombok. Berembe kabar deh. Berembe kabar. Berembe kabar. Berembe kabar. Oke, Berembe. kita mulai ya? Iya. Kita mulai ya. Oke teman-teman. Walan nabda. Kita akan mulai sekarang tanya jawabnya. Kita bisa atau enggaknya. Oke. Silakan disiapkan buku, pulpen dan sebagainya. Kita mulai pertanyaannya. Di sini sudah ada namanya nggak? Ada yang enggak. Oke. Oke, ini ada yang bertanya, Ustadz. Apakah kata-kata istifham letaknya selalu di depan kalimat saja? Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Anda tes dulu gimana teman-teman, suaranya jelas? Gimana sih biar tegang, takut. Halo? Gak ada jawaban. Hah? Sudah ada suaranya. Oh jelas. Oke. Untuk istifham pasti di awal kalimat. Nah gitu. Akan tetapi masalah awal kalimat itu bukan berarti di awal paragraf saja, tapi di awal perkataan. Nah, untuk mengawali perkataan itu setelah adanya tanda baca, yang kalau dalam bahasa Arab itu kan tanpa ada tanda baca seperti koma, titik, nggak ada. Nah, yang menjadi tanda bacanya itu seperti lapan-lapan, lakin, seperti lapan-lapan kalau di Amsilati itu disebutkan banyak sekali. Nah, teman-teman bisa cek di Amsilati bahwa yang menjadi akhir tanda baca itu yaitu 88 tertentu ya, diantaranya seperti 8 lakin seperti tadi. Nah, ketika mengawalinya, nah itu disebutnya awal kalimat, dan letak istifham ya situ. Emang iya di awal kalimat, li'anal istifhama fi awal kalimat. Intinya itu benar, istifham selalu di awal kalimat. Cukup. Oh ya, ini ada pertanyaan. Bedanya la yata'allamu, la tata'allamu, sama la tata'allam pada pembuatan isim, Ustaz. Oh, itu pada pembuatan fi'il mungkin ya. Ya, itu maksudnya mungkin ini. Pada pembuatan fi'il itu yaitu tasrif, itu masalah tasrif. Yang diajukan di situ itu tasrif fi'il amar dan fi'il mudhari. La yata'allamu itu artinya tidak, berarti ya. Tidak, dia satu orang laki-laki tidak belajar. Kemudian ketika jadi la tata'allamu
kamu jadinya, kamu laki-laki atau dia satu orang perempuan. Karena tata alam kan bisa gitu. Dia satu orang perempuan tidak belajar, atau kamu satu orang laki-laki tidak belajar. Satu lagi, la tata'allam. Nah, itu fi'il amar. La tata'allam. Janganlah kamunya itu satu orang laki-laki. Janganlah kamu belajar. Nah, gitu jadinya. La tata'allam. Janganlah kamu belajar. Tapi yang disuruh adalah satu orang laki-laki. Nah, itu perubahannya, perubahan tasrif. Tasrif fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah, gitu. Oke, teman-teman, nanti setelah pertanyaan ini akan kita kasih waktu atau kita kasih kesempatan untuk 3 orang atau lebih nanti sesuai dengan waktu yang kita punya untuk bergabung bersama kita, ya, bergabung bersama kita. Entah dia mau bilang sesuatu atau ingin bertanya secara langsung begitu, oke? Ya, silakan aja. Satu orang dulu. Selesai ini dulu. Ya. Oh, Ya. ya. Oke, kita selesaikan ini dulu ya. Karena ini penting banget teman-teman ini yang sudah nanya, dia nunggu. Ini Ustaz, maaf, kenapa alam lakob ketika bersama dengan alam asma harus diakhirkan? Itu seperti yang telah diketahui, alam itu kan 3 ya. Ada di Alfiah itu wasman atar wa kunyatan wa laqaba. Yang pertama adalah isim karim atau nama asli. Yang kedua alam lakob. Alam lakob itu pelandian kalau bahasa Sundanya. Bahasa Indonesianya itu kayak panggilan-panggilan gelar atau julukan. Kemudian yang ketiga yaitu alam kunyah, seperti dinisbatkan baik kepada ibu, kepada ayah, kepada anak dan lain sebagainya. Nah, itu alam kan. Nah, ketika alam itu berbarengan antara alam isim karim dengan alam lakob, antara isim karim dengan alam kunyah, maka susunannya itu harus mendahulukan isim karim, nama asli. Karena nama asli emang prioritas. Yang namanya prioritas ya banget urgent, sehingga harus didahulukan. Alasan di Al-Fiah Ibnu Malik itu li salamatihi, alasannya itu li salamatihi. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di itu wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da. Nah, wa akhiran da in siwahu sahiba wa iyakuna mufradaini fa'adib hatman wa illa atbi illa diradif. Nah, di 2 bait itu permasalahan mendahulukan isim karim dan mengakhirkan laqab dan kunyah. Jadi gini, ketika isim karim berbarengan dengan laqab, maka isim karim didahulukan dan laqab diakhirkan. Ketika isim karim berbarengan dengan kunyah, maka isim karim didahulukan dan kunyah diakhirkan. Bagaimana ketika tiga-tiganya itu berdempetan, ada tiga-tiganya, maka isim karim didahulukan. Adapun nomor 2 dan nomor 3 bebas, mau laqab dulu terserah ataupun mau kunyah dulu terserah. Yang penting isim karim didahulukan dengan alasan li salamatihi. Oke, itu jawaban dari Ustadz Mudemar. Semoga yang bertanya hadir pada sore hari ini. Ya, nanti untuk yang belum hadir, nanti ini ditayangkan kan di Instastory. Ya. Oke. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, Ana mau tanya, seringkali saya mendengar dalam percakapan menggunakan domir antum, padahal yang dituju tersebut cuma 1 orang. Sedangkan domir antum itu artinya kalian laki-laki, itu bagaimana penjelasannya? Oh iya, domir antum. Hal indakum su'al misalnya, padahal yang ditanya 1 orang. Atau kita mengucapkan assalamualaikum padahal yang dituju adalah 1 orang, itu li ta'dim. Gitu aja. Li ta'dim artinya apa, Ustaz? Oh, maksudnya mengagungkan atau menghormati. Kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu kalau dalam bahasa Jawa itu kromo. Nah, bosok kromo. Toto kromo ya, toto kromo sing apik. Toto kromo sing apik. Itu kalau dalam bahasa Sunda itu bahasa lemes lentong. Nah, gitu. Lemes lentong seperti bahasa Sunda Bandung atau Cianjur lah yang terkenal seperti itu. Atau dalam bahasa Jawa pokoknya kromo, itu bahasa kromo gitu. Li ta'zim, mengagungkan.
Oke, itu litazim ya. Contohnya. Contohnya. Hah? Contoh apa? Contoh yang litazim tadi assalamualaikum ya. Oh iya, benar. Assalamualaikum, hal indakum soal, padahal yang ditanya satu orang. Atau ma data apa? Apa lagi contohnya? Min aina ji'tum. Nah, min aina ji'tum, padahal satu orang gitu yang ditanya. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan Anda ya. Anda, ya, Anda. Bukan kamu atau Ya, lo, gitu. lo. Tapi Anda ya. Nah, Anda itu. atau tuan misalkan. Pokoknya panggilan-panggilan terhormat lah. Oke. Lalu ada yang bertanya, ini dari Yuli mungkin, Yuli Anggra ini nggak tahu. Saya belum paham soal membentuk kalimat dalam bahasa Arab, apalagi saya belum banyak hafal kosakatanya. Baik, dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Arab yang paling urgent ya, yang paling urgent harus antum tahu itu adalah karena ada dua bentuk dalam kalimat ya, ada kalimat isim, kalimat fi'il atau bisa disebut dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Jadi harus tahu dulu apa sih itu isim sama apa sih itu fi'il. Kalau kita nggak tahu apa itu isim, nggak tahu apa itu fi'il, ya gimana cara kita mau buat kalimat ya. Jadi tahu dulu isim itu apa, fi'il itu apa. Nah, isim itu apa? Isim itu adalah kata benda. Semua yang mempunyai nama itu namanya isim. Ya terserah lah. Yang tidak punya waktu pokoknya. Contoh seperti earphone ini tidak punya waktu, ya kan? Telah apa earphone tidak mungkin ya. Jadi ini namanya isim, gitu. Terus kalau fi'il itu adalah kata kerja, sesuatu yang dikerjakan itu namanya fi'il. Sebuah yang dikerjakan itu namanya fi'il. Contoh misalkan menelpon atau menolong, telah menolong, sedang menolong atau akan menolong, itu namanya fi'il. Isim kata benda dan fi'il itu kata kerja. Jadi kalau kita sudah tahu pengertiannya, apa sih itu isim, apa sih itu fi'il, nah nanti kita mudah dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab. Tinggal tambahkan contoh. Kita tahu fi'il berdiri itu koma berdiri, ya kan? Nah, sekarang kita tambahkan isimnya, siapa yang akan berdiri sekarang? Misalkan Ustadz Mudmar. Tinggal kita taruh nanti di belakang setelah kata koma itu Ustadz Mudmar. Koma Ustadz Mudmar. Sudah, simpel seperti itu, ya. Contoh yang lain, misalkan bapak saya, isimnya. Kita tahu fiilnya ja'a, kita tahu kata kerjanya ja'a, yaitu artinya datang. Kita bilang ja'a abi, telah datang bapak saya. Itu adalah sebuah contoh dari kalimat bahasa Arab yang belum dikembangkan. Nah, kalau kita ingin mengembangkannya, kalimat yang sudah tadi itu tinggal dilengkapi, tinggal dikembangkan dengan bantuan fudlatul kalam, yaitu selain daripada mubtada khobar, lalu fi'il fa'il dan naibul fa'il, itu semuanya fudlatul kalam ya, pelengkap daripada kalimat. Contoh, ja'a abi jamilun ya, ja'a abi al-jamil, telah datang bapak saya yang ganteng. Al-barihah, kemarin malam. Nah, itu sudah berkembang, begitu caranya. Terus ditambahkan allati dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi kalau belum paham cara membuat kalimat isim fi'il, kalimat dalam bahasa Arab, tahu dulu apa itu isim, apa itu fi'il. Kalau sudah tahu tinggal dirangkai saja, ya. Sambil banyak baca, sambil banyak tanya. Oke? Jangan lupa banyak tidur. Istirahat maksudnya. Iya, benar. Banyak istirahatnya cukup. Tadi ada yang nanya contoh isim karim tadi. Contohnya misalkan ini nih Ustadz Fahri. Ustadz Fahri ini adalah nama asli atau isim karimnya adalah Ustadz Fahri. Nah, kemudian beliau memiliki lakob. Lakobnya itu apa ya? Jamil atau Saiful Jamil. Saiful Jamil itu kan artinya pedang yang bagus ya kan, pedang yang jos lah gitu. Nah,
ketika kita meletakkan di dalam tulisan atau di dalam pengucapan, maka yang didahulukan adalah Ustadz Fahri Saiful Jamil. Ya gitu. Jangan Saiful Jamil, Ustadz Fahri. Jangan gitu. Itu contohnya. Oke, ini ada yang bertanya, Ustadz Afwan, ini dari Zaskia, berdiri sama bangun itu sama nggak? Beda. Beda. Oke, silakan perbedaannya gimana, Ustadz? Dia Maksudnya- tanya bahasa Arabnya sih. Oh, maksud berdiri kan koma yakumu. Kalau bangun, Istayqadha. Jadi gini, istaqadha yastaqidu itu bangun dari tidur. Kan asalnya kita tidur nih. Kemudian bangun kan? Nah, belum berdiri loh, belum berdiri baru bangun. Bangun aja. Baru bangun dari tidur. Nah, itu istayqadha yastaqidu. Kemudian setelah bangun dari tidur tuh, kita berdiri mau berwudu. itu namanya koma. Nah, gitu. Berarti kalau berdiri itu artinya koma, kalau bangun itu istayqadha. Ada juga soha yasihu, sohwan, ya. Itu artinya berdiri juga. Muradifnya. Muradifnya atau persamaan katanya. Oke, kita bacakan ini dulu ya teman-teman. Jadi kalau berdiri itu sudah ke dalam keadaan badan sudah tegak gitu ya. Kalau bangun ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada wake up sama apa? Stand up. Stand up. Ya, itu. Stand sama wake. Ya, itu beda itu. Ya bedanya kayak gitu ya, saya kalau sama koma yakum. Lalu nanya lagi Ustaz, kalau salah penulisan apa artinya juga beda Ustaz? Beda. Tulisan. Ya kalau beda tulisan beda artinya enggak? Kalau beda tulisan cenderung ke beda. Beda. Apalagi di dalam kitabah gitu. Mungkin di dalam pengucapan gak terlalu menonjol gitu perbedaannya. Seperti yang biasa yang ada di chat itu Ustadz. Itu nulisnya itu hamzah, sin, ta dan dal. Nah, ketika diucapkan ya sama-sama aja Ustadz. Padahal penulisan yang benar adalah hamzah, sin, ta, alif dan dal gitu. Padahal sama-sama saja ketika diucapkan gitu. Akan tetapi ketika penulisan jadi bingung gitu. Jadi bingung ketika tidak terbayang itu maksudnya gimana, apa istaza, apa ustad, apa bacanya gitu. Intinya jangan salah aja. Oke. Karena akan menimbulkan makna yang berbeda. Jangankan tulisan, teman-teman, harkat aja. Harkat. Contoh burun, birun, barun itu berbeda. Burun itu apa? Gandum ya. Kalau birun itu kebaikan, kalau barun itu daratan. Tulisannya sama, ba dan ro gitu. Cuman ya karena harkatnya berbeda, yang maknanya juga berbeda gitu. Intinya yang nama bahasa Arab itu sensitif. Harkat juga sama tulisan juga. Gimana ini? Ada, masih ada. Itu dulu aja. Anak cari dulu. Oke, sekarang kita ini ya. Kita bacakan yang sudah ada di sini. Undang dulu. Hah? Kita undang. Ya. Oke, sekarang kita undang siapa yang mau bergabung bersama kita. Langsung angkat tangan aja. Siapa? Kita hitung sampai 3. 1 2 3. Gak ada yang mau. Ada yang ingin bergabung sama kita? Tahu gak mereka masih bergabung? Tahu lah, masa nggak tahu? Perasaan tadi ada deh. Cari dulu. Ini ya. Nah itu Fariha. Mana Fariha? Fariha. Sebentar.
Ini nggak bisa kedengaran suaranya nanti soalnya karena Oh, gimana dong? terserah. Pakai ini aja. Iya. Oh, kita aja. Gak ada. Farida. Ayo. Oh, enggak ini. Menunggu Pak. Oh. Silakan. Begini aja. Ntar siapa yang mau siapa. Oke, kita tunggu dulu. Farihah bisnis. Saya Ustadz Maisyar. Oke, ini lama banget mungkin jaringannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Susila Mas, Bu? Fariha. Oh, Susilo Fariha aja. Iya, nggak nampak, nggak kelihatan. Sinyalnya nggak tahu soalnya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan Ya. yang bahasa Arabnya halaman itu kalau di mufradat ada dua. Safha, safha. Itu yang lebih utama dipakai mana, Ustaz? Sofha. Halaman tuh sofha. Sofha. Oh, na'am. Nah, terus? Itu Ustadz yang saya kirim lewat chat tadi. Itu Oh, yang tentang apa? tentang hukum tajwid kayak untuk apa penggunaan bahasa Arab itu gimana, apa tetap dipergunakan. Oh iya, bagaimana hukum tajwid dalam berbicara menggunakan bahasa Arab? Apa tetap dipergunakan, apa tidak, gitu? Na'am. Ya. Nah, hukum tajwid tetap digunakan, akan tetapi tidak Berdosa. dia tidak berdosa kan gitu. Kan ketika kita membaca Al-Quran, hukumnya wajib memakai ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya itu fardu kifayah, tapi ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain kan gitu. Otomatis ketika kita membaca Al-Quran wajib pakai tajwid. Akan tetapi ketika kita berbicara bahasa Arab ya gak apa-apa. Ya, pakai aja ilmu tajwidnya, pakai. Akan tetapi ya hukumnya tidak seperti Al-Quran itu. Gunanya dipakai. Kan biasa. Halo? Ya, Pakai tajwid itu kan ada kesulitan. gimana gak jelas suaranya? Kan kalau pakai tajwid kadang ada kesulitan itu kan Ustadz. Contohnya min kulli khata'in wa nisyan. Itu apa ya, pakai tajwid? Ketika kita mengucapkan bahasa Arab biasa, Nah, min kulli nisyanin wa khaba'in, min kulli khata'in wa nisyan. min kulli khata'in wa nisyanin. Gimana maksudnya? Nah, Ustadz. Maksudnya gimana? Halo? Halo ya? Maksudnya gimana? Beda soal aja Ustadz. Oke. Apakah bahasa dalam Al-Quran itu dengan bahasa Arab itu sama Ustadz? Kalau bahasanya sama, sama bahasa Arab. Cuman berbeda dari segi sastranya. Seluruh bahasa Al-Quran mengandung sastra dan mengandung rahasia tertentu yang tidak nampak zahir gitu bagi kita selaku manusia gitu. Huruf per huruf Al-Quran seperti itu. Bahasanya sendiri
Ya sama bahasa Arab, cuman kandungan Sastra di dalam Al-Quran itu luar biasa sekali gitu. Luar biasa sekali. Sehingga ketika kita mau menggali bahasa-bahasa Al-Quran, perlu yang namanya ilmu-ilmu ada. Seperti mantik, balaghah, usul fikih di situ harus digunakan. Akan tetapi ketika kita belajar bahasa Arab cukup dengan muhadasah, banyak muhadasah, atau kita pergi ke TK, jadi TKW atau TKI gitu, langsung ke Arab bisa saja. Itu karena bahasanya lebih mudah gitu kalau bahasa Arab biasa. Berbeda dengan bahasa Arab dalam Al-Quran. Gitu ya. Sudah? Ya. Oke, nanti kita kasih kesempatan lagi buat teman-teman. Kita ingin bacakan pertanyaan ini dulu. Ini ada pertanyaan, perbedaan antara bahasa Arab Fushah sama Amiyah gimana ya Ustadz? Oke, saya jawab dulu, nanti mungkin ditambahkan sama Ustadz Mudemar ya. Aduh, ini belum disambung. Ini. Oke, ada pertanyaan perbedaan bahasa Arab Fushah sama Amiyah itu apa Ustadz? Oke, saya jawab terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz Mudemar. Jadi bahasa Arab Fushah itu adalah bahasa Arab resmi. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia ada resmi, ada tidak resmi. Jadi bahasa Arab Fushah itu bahasa Arab resmi. Itu biasa digunakan di perkantoran, di dalam pemerintahan, akademika, pendidikan. Nah, kalau bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab tidak resmi. Itu dalam bahasa Indonesia, persamaannya tidak resmi. Atau bahasa Arab yang pasaran begitu. Jadi itu tidak bisa digunakan dalam misalkan pembuatan surat kepada menteri atau pun dalam dunia pendidikan, akademika, lalu pemerintahan dan sebagainya. Ya, apakah pengucapan atau pelafazannya lahjanya beda? Ya, ada juga perbedaannya ya. Tulisannya pun beda, bacaannya juga kadang ada yang beda begitu. Contoh saja misalkan ma'alish, itu artinya kalau tidak salah itu artinya tidak apa-apa. Ya, ma'alish itu artinya tidak apa-apa dalam bahasa Arab Amiyah. Tapi kalau dalam bahasa Arab Fushah la ba's gitu, la ba'sa atau laisa muskilah dan sebagainya. Ya seperti di dalam Al-Quran juga sama. Di dalam Al-Quran itu mengandung bahasa Fushah. Bahasa Fushah semua. Bahasa Fushah. Sementara dalam percakapan sehari-hari seperti di pasaran, ya bahasanya bahasa Arab Amiyah. Ya simpelnya kalau di dalam kita di negara Indonesia itu Fushah itu bahasa Indonesia, bahasa persatuan Arabi. Sedangkan Amiyah itu bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Jawa, Lombok, Sasak atau Jambi dan lain sebagainya. Gitu simpelnya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ada kendala jaringan tidak apa-apa, nanti bisa dilihat di Instastory Takalam Institute ya. Nah, ini pertanyaan begini kawaidnya ini. Di kata panggilan nida itu kan ada 3 contoh, ya nida, ya ayyuha, sama ya ayyatuha. Jadi pertanyaannya, ya ayyuha itu untuk memanggil laki-laki banyak atau untuk memanggil perempuan banyak? Laki-laki, ya ayyatuha, perempuan gitu. Itu kan yang menjadi huruf nidanya sebenarnya iya, ya. Adapun haknya ayyatuhanya itu tambahan. Jadi ketika kita akan memanggil misalkan laki-laki banyak, ada alnya. Misalkan ar-rajul ada alnya. Maka antara iya dan ar-rajul itu dipisah dengan ayyuha. Jadi dibaca ya ayyuhar rajul. Nah, seperti itu. Itu untuk laki-laki banyak intinya. Oke, ada pertanyaan dari Anissa Nura 0283 itu.
Kata fungsinya tanda istifham dalam Al-Quran itu apa? Tanda istifham. Dalam Al-Quran. Tanda istifham mungkin kalimat istifham ya, atau kata istifham ya. Seperti yang telah dipelajari di qawaid itu, apakah, ala ingat lah, itu kan, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya macam-macam. Fungsi istifham itu bisa diketahui dengan ilmu balaghah. Khususnya fungsi istifham di dalam sastra, khususnya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran penuh dengan sastra, penuh dengan balaghah otomatis. Nah, di situ harus mengetahui ilmu balaghah. Dan fungsi istifham ketika kita belajar nahwu ya untuk bertanya. Tapi ketika kita sudah belajar balaghah bukan hanya untuk bertanya, fungsinya istifham itu banyak sekali, bisa dipelajari di dalam ilmu balaghah fan ma'ani di situ. Makna dari huruf-huruf istifham itu sendiri banyak sekali. Di antaranya selain kata tanya itu untuk nafi. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal hal, gimana itu ayatnya? Anak Wairu Hafid. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina. Nah itu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya istifham di dalam Al-Qur'an itu tidak mesti bertanya. Seperti yang tadi hal yastawi itu bukan untuk bertanya. Nah, atau juga bisa talmi, bisa juga untuk istihza gitu. Makna dari istifham itu sendiri. Ya. Scroll. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Berarti dari Lina Fianti 09. Ustaz, isim karim itu sama maksudnya dengan isim alam isim. Sama kata Ustaz Mudemar ya. Podo. Pede. Kalau bahasa Sasangnya itu pede ya. Bahasa Jawa podo. Podo wae. Sami. Bahasa Sunda sama. Ini dari Siti Rahma. Ini kelas mahir sama kelas mubtadi ya. Jadi proses tanya jawab. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan ditulis di kolom komentar sampai kita nunggu lah. Di sini nggak ada kopi lagi. Kita sampai jam 5 ya. Nah, ada yang bertanya ma huwa dhamirul muttasilu. Apakah dhamir muttasil itu? Dhamir yang bersambung. Dhamir muttasil lah. Ma yubtada'u bihi wala yaqau ba'da inna. Itu. Dhamir iya muttasil ya. Dhamir yang tidak pernah bisa menjadi awal kalimat. Nah, dan tidak bisa terletak setelah ilah. Gitu. Tapi ada contoh sih yang dhamir muttasil terletak setelah ilah, cuman itu ya qalil syadu. Seperti laul illaka illahu. Cuman itu hukumnya qalil. Menurut ketentuan asli tidak bisa. Jadi dhamir muttasil itu adalah dhamir yang tidak bisa terletak di awal kalimat dan tidak bisa terletak setelah ilah. Contohnya dhamir muttasil dorobahu ma ya iyahu munfasil bihi ma bihim biha bihin nabi kabi ma bikin nabi bina innahum dan lain sebagainya. Sudah jelas kan? Okay. Jadi saya sambung juga, berarti bisa kita katakan juga dhamir muttasil itu, kata muttasil ada dhamir yang bisa bersambung. Nah, ya? memang benar. Dhamir yang bersambung dengan kalimat lain. Jadi kalau nggak bisa bersambung seperti ana, dhamir rafa itu nggak bisa bersambung. Ya, huwa hum, gitu lah ya. Ustadz, kalau pinjam sisir itu astair mushtun atau astair mushton. Mushtun apa sih?
sisir. Ustadz, kalau pinjam sisir itu astair mustun atau astair muston? Benar. Jawab. Ya itu dua-duanya juga benar kalau dalam masalah pengucapan ya. Jadi bahasa kalam itu bahasa ngobrol gak apa-apa, dua-duanya benar pokoknya. Misalkan gini, ana askun fi bait itu maksudnya fil bait maksudnya, tapi dibaca bait fil bait itu enggak apa-apa. Itu musta'mal sekali, musta'mal gitu di kalangan Arab. Akan tetapi jika berdasarkan kepada qawaid atau berdasarkan kepada teori-teori kitabah itu ya harusnya fil baiti atau di maskani atau fil madrasati. Nah itu juga kalau berdasarkan qawaid ya harus muston karena itu kan maf'ul gitu. Muston kalau berdasarkan qawaid, tapi dalam percakapan nggak apa-apa, terserah, yang penting orang yang diajak bicara itu paham gitu. Ya, muston kalau berdasarkan kaidah. Astair muston. Ilmu balaghah itu terbagi 3 bagian kah? Balaghah, Iya. kata Ustaz Muhammad ya. Mani, bayan sama badai. Apa? Iya, ilmu balaghah itu isinya 3, ma'ani, yang pertama ma'ani, yang kedua bayan, yang ketiga badi. Badia. Halo Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Ustaz Torik, sini. Ayo Ustaz Torik, antum pertanyaan. Cara cepat menghafal Al-Quran. Oke, sebentar ya. Saya kasih satu saja ya. Dalam menghafal apapun, ini bukan hanya Al-Quran ya. Kalau dari saya, kalau dari saya sih kurangi maksiat aja sih, ya. Karena kadang memang maksiat itu sebagai kadang hijab buat kita bisa cepat menghafal ataupun hafalan kita kuat, gitu. Maksiat. Kalau yang cepat kita hafal dan kuat hafalan kita, maksiat kita jauhkan, Ustaz. Siapa yang mau tanya tadi? Mutia. Iya. Cara cepat menghafal Al-Quran. Cara cepat menghafal Quran. Oke, baik. Jawaban singkat aja. Soalnya banyak yang. Ya, saya jawab singkat saja ya. Cara cepat menghafal Al-Quran itu untuk awal sekali, untuk pertama kali ya. Kalau antum ingin menghafal Quran cepat tapi antum di tingkat pemula, itu sulit. Ya, pasti ada yang harus konsekuensi, ada harus yang dipahami sebelum kita menghafal Quran ya. Dari tajwidnya, dari makhraj dan huruf. Yang kedua itu pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa melatih otak kita untuk menghafal ya, insya Allah sebenarnya semua orang itu mempunyai potensi untuk bisa mencepat menghafal Quran. Semua potensi itu semua orang bisa, karena Quran Di sini tidak ada memilih orang bodoh dan juga tidak memilih orang yang pintar, tapi Quran memilih orang yang sungguh-sungguh. Maka ketika menghafal Quran itu kita butuh yajib alaikum an turakkizu. Fokus ke Al-Quran itu tidak ada hal lain yang mengganggu dia. Amalan-amalan yang bisa membuat mengganggu Al-Quran tersebut. Ya, di lingkungan kita harus bisa buat lingkungan kita Al-Quran gitu. Ya, Al-Quran kan dia pasti pencemburu. Ya, pencemburu dia juga cepat hilang kalau kita tidak fokus ke Al-Quran. Jadi menghafal Quran kalau bagi saya pribadi, ya untuk apa dulu tujuan kita cepat menghafal Quran ya. Kalau untuk saya pribadi dulu menghafal Quran itu ya saya tidak meniatkan untuk bisa cepat menghafal Quran, tapi saya mengusahakan, mengikhtiarkan ya untuk cepat gitu. Tapi bukan niat utama untuk cepat menghafal Quran gitu. Jadi sesuai
dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kalian gerakkan lidah kalian untuk cepat menguasai Quran itu, kata Allah. Maka ya semampunya kita saja, sesuai dengan yang kita punya kemampuan menghafal ya. Begitu saja, karena setiap orang itu ada yang kemampuannya memang sebatas itu, tidak bisa cepat gitu. Ya setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Ada yang cepat menghafal, ada yang lama, tapi kelebihannya di tempat yang lain gitu, di bidang-bidang yang lain. Tapi untuk kunci-kunci bisa cepat itu, yang pastinya yang pertama yang harus kita perhatikan pembiasaan. Ya, kita pasti pernah dengar kata-kata bisa karena biasa. Nah, kalau kita ingin cepat bisa hafal Quran cepat, kita harus terbiasa dulu. Ya. Kita bisa karena kita terbiasa. Gitu. Ya, latih terus kita ketika menghafal, gitu. Ketika menghafal cepat. Gitu. Dulu, pertama saya menghafal dulu sampai 3 hari, 1 halaman itu 3 hari, bahkan sampai nangis-nangis ini enggak. 3 hari pun itu lupa-lupa. Nah, lupa-lupa. Jadi seiring berjalannya waktu dilancarkan, dibiasakan, dibaca terus, yang melihat, gitu. Dibaca, pokoknya butuh pembiasaan yang sering kita ulang-ulang, terus ulang-ulang kita pasti bisa. Dan itu bisa dan akhirnya saya bisa menghafal. Ya paling cepat saya pribadi dulu ya, tidak bisa cepat dari itu lagi, 15 menit dalam satu halaman itu dalam waktu durasi 15 menit. 15 menit bisa dalam satu halaman. Jadi setengah jam itu 1 lembar selesai, setengah jam. Ya, tapi kalau kita menghafal Al-Quran itu terus sampai waktu 2 jam itu tidak bisa. Ya, tidak bisa, nanti kita akan suntuk juga gitu. Waktu yang singkat 15 menit atau setengah jam ya bisa. Kalau kita benar-benar fokus, niatkan optimis menghafal Al-Quran itu bisa. Ya, sampai 15 menit satu muka atau 1 halaman. Alhamdulillah. Jadi kuncinya kita butuh pembiasaan saja. Pembiasaan dalam melatih dan optimis. Dan juga kuncinya satu teman-teman. Ada orang itu dia cepat lama menghafalnya itu lama, tapi lupanya itu nggak mudah lupa. Dia lama menghafal itu nggak mudah lupa gitu. Ada yang juga dia cepat menghafal Al-Quran tapi cepat juga lupanya. Ada yang cepat hafal tapi cepat lupanya juga. Dan ada juga yang cepat menghafal lama hilangnya kan? Ya setiap kemampuan orang itu berbeda ya. Tapi kuncinya teman-teman, ketika antum menghafal Al-Quran, ketika 1 halaman misalnya antum selesai menghafal Al-Quran, jangan lupa 1 jam setelah itu kalian ulang, kalian murojaah. Karena kita sudah menghafal 1 muka misalnya nih, atau 1 lembar. 1 jam setelah itu hafalan itu udah blank, udah melemah. Makanya 1 jam setelah itu diulang. Ketika mengulang 1 jam itu, diulang selancar-lancarnya, sejelas-jelasnya. Diulang terus sampai kalian bisa mungkin di hafalan 1 lembar atau 1 halaman tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya beri ya, butuh pembiasaan yang sesuai dengan ilmu yang kita dapat dengan kaidah-kaidah ya di ilmu di kitab atau dari ahli ilmu ya. Kepada kalangan ulama agama. Man, pertanyaannya nih. Ini cukup sekian dari saya. Oke, itu jawaban dari Ustaz Tariq Jamil. Al-Hafiz. Sukses selalu. Oke, dari Nurismi. Ya, Nurismi. Tamis itu apa, Ustaz? Duduk lagi. Duduk lagi. Kalau saya nggak boleh duduk berdiri ya. Spesial tamis itu. Nanti itu. Tamyiz itu lafaz yang fungsinya itu menjelaskan zat yang samad. Jadi gini, ketika kita menyebutkan suatu lafaz, suatu kalimat, nah kalimat tersebut seolah-olah belum jelas kalau nggak ada tamyiz. Nah, fungsinya tamyiz itu memperjelas dari lafaz tersebut. Dat tersebut seperti Ishtaraitu ishrin, saya telah membeli 20. Gitu doang gitu. Tanpa ada tamyiz. Ishtaraitu ishrin, saya telah membeli 20. Yang dimaksud 20 itu 20 apa gitu. Misalkan 20
HP lah, jawalan. Ishtara itu isrina jawalan. Nah, udah jelas kan sekarang. Saya membeli 20 HP, gitu. Itu tamyiz itu. Kalau dalam apa? Itu gitu intinya. Kalau jurumiyahnya lupa lagi. Limam bahama minal zawati itu, limam bahama minal zawati. Ya. Itu ya tamyiz, menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar, belum jelas. Dari segi zatnya ya. Ya. Lalu dari akizazel, nggak tahu gimana akizazel. Misal kita manggil orang laki-laki satu itu antum kan Ustadz. Itu kalau kita manggil satu orang laki-laki kita bilang antum. Nah, laki-laki itu manggil kita antum atau antuna Ustadz, dia bilang gitu. Kalau misalkan kita manggil satu laki-laki, kita bilang antum. Terus kalau laki-laki manggil kita gitu, misalkan saya laki-laki, antum perempuan, gitu ya. Contoh, antum manggil saya itu antum, ya kan? Sedangkan saya manggil antum sebagai misalkan gendernya perempuan, apakah pakai antum juga atau pakai antuna? Pada satu yang dipanggil satu cewek, Antum. pakai antum. Alasannya apa? Ya, Balik lagi. iya. Hari jalu ngomong dalam bisa. Itu jadi yang ikutnya ke situ, ke rojul. Perempuan itu kan apa ya? Tulang rusuknya laki-laki gitu kan. Cabang gitu. Far'un minal mudakkar. Mana far'un minal mudakkar. Jadi ketika laki-laki disebut itu perempuan itu ke bawah. Ketika Ustadz Fahri itu menjadi RT, jangan menjadi RT. Gubernur Lombok. Amin. Ya, amin. Di tahun nanti 2030. Lucu banget. Menjadi gubernur Lombok, otomatis istrinya itu menjadi Ibu wakil ibu gubernur gitu. Tapi sebaliknya jika istrinya itu